kami nyatakan dibuka. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari Komisi A. Susunan Komisi A, Ketua Bapak Saji, Sekretaris merangkap anggota saya sendiri Sumaryanto, anggota Bapak Haji Sudiono, yang ketiga Bapak Haji Susanto, yang keempat Bapak Rahmat. Di sini di Komisi A merevisi pertanggungjawaban dari Ketua DPD RDI Kabupaten Ponorogo, halaman 6, halaman 5, bab 1. Ini di kalangan masyarakat belum memahami apa dari kata klaster. Klaster ini seyogianya biar mudah dibaca, diketahui oleh masyarakat banyak, direvisi diganti dengan pembagian. Revisi yang kedua, halaman 7. Kita buka halaman 7. Yang di sini di samping itu pembagian miniatur, pembangunan miniatur Ka'bah di kawasan Pantai Pandansari menjadi media dakwah sekaligus sarana pembelajaran ibadah manasik. Niki seyoganya tidak dimasukkan di dalam program DPD RDI Kulon Progo sebab sudah menjadi ketentuan di wilayah Kabupaten Bantul. Komisi B membidangi program kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021. Pada pokoknya sudah menerima apa yang menjadi program yang ada di rancangan, yaitu program A, organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, kemudian B, program pendidikan agama dan dakwah, C, program pendidikan umum dan pelatihan, D, program pengabdian masyarakat, E, program pemuda, kepanduan, olahraga dan seni budaya, F, program hubungan antar lembaga, kemudian G, program komunikasi, informasi dan media, program Litbang Iptek sumber daya alam dan lingkungan hidup, E, program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, C, program hukum dan hak asasi manusia, dan yang terakhir K, program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Adapun di sini Komisi C membahas rencana pernyataan musyawarah daerah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ponorogo. Pada dasarnya setelah kami paparkan juga kami cermati di dalam rapat yang telah kami laksanakan tadi, dari 7 poin yang telah direncanakan semua sudah sesuai relevan dengan semua yang terjadi keadaan masyarakat yang ada di Kulon Progo. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara rapat paripurna 4 pada siang hari ini. Atas nama pimpinan muda 6, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin. Alhamdulillah jaya kutul khairul. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan musyawarah daerah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ponorogo
untuk memimpin jalannya rapat paripurna kelima pada siang hari ini. Rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati, agenda rapat paripurna 6 pada siang hari ini adalah 1. Pengesahan tata tertib pemilihan ketua DPD, pembentukan formatur dan dewan penasihat. 2. Pemilihan ketua DPD LDI Kabupaten Ponorogo masa bakti tahun 2017-2022. Pak Doyo. Maka ketua DPD LDI Kabupaten Ponorogo masa bakti tahun 2017-2022 terpilih adalah Saudara Pandoyo SPD MPD. Susunan Dewan Penasihat. Ketua Kiai Haji Sugiyarkasi Asidiki, Sekretaris Dr. Aris Bambang Supati, kemudian rancangan pengurus harian. Ketua saya sendiri, wakil ketua 1 adalah Bapak Subagio NN. Berdasarkan laporan formal tersebut, selanjutnya saya tawarkan apakah laporan tentang susunan dan personalia Dewan Penasihat dan Pengurus Harian DPD LDI Kabupaten Ponorogo masa bakti tahun 2017-2022 untuk ditetapkan menjadi keputusan Musda 6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ponorogo tahun 2017 dapat disetujui. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo. Sebelum Bapak-bapak saya lantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo untuk masa bakti 2017-2022. Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak-bapak dan mohon dijawab setempat. 1. Bersediakah Bapak-bapak menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo untuk masa bakti 2017-2022? Bersedia. 2. Bersediakah Bapak-bapak melaksanakan program kerja organisasi dengan penuh disiplin dan penuh tanggung jawab? 3. Bersediakah Bapak-bapak menjaga integritas dan nama baik organisasi? Bersedia. Terima kasih. Maka atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Minggu 21 Mei 2017 seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan resmi melantik Bapak-bapak sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo masa bakti 2017-2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan keberkahan kepada kita semua dalam mengemban amanat organisasi sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dilanjutkan dengan penyerahan panji LDII dari Bapak Ketua DPW LDII Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ketua DPD LDII Kabupaten Kulon Progo, Bapak. Saya serahkan kembali panji-panji LDII untuk dikibarkan di Kabupaten Kulon Progo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aman, selamat, lancar, sukses, barokah. Insyaallah. Kepada bapak-bapak yang baru dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Izinkan kami menyampaikan pernyataan musyawarah daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama, ancaman disintegrasi bangsa senantiasa bermetamorfosis seiring dengan perubahan zaman, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Untuk itu, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk senantiasa mewaspadai terhadap ancaman disintegrasi bangsa dengan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa yang tercantum dalam 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rujukan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis. Yang kelima, LDII Kabupaten Kulon Progo mendukung implementasi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai sikap atas kondisi lingkungan strategis yang berkembang di masyarakat saat ini, sekaligus sebagai suatu perwujudan dari kepedulian Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 21 Mei 2017 telah berlangsung dengan sukses dan lancar. Musda 6 selain telah berhasil menetapkan berbagai keputusan, antara lain program kerja, juga telah berhasil memilih dan menyusun kepengurusan DPD LDII Kabupaten Kulon Progo masa bakti 2017-2022. Pada kesempatan ini saya kembali diberi amanat dan kepercayaan menjadi Ketua DPD LDII Kabupaten Kulon Progo masa bakti 2017-2022. Atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban amanah ini, saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan pertolongan, kelancaran dan keberkahan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh pengurus dan seluruh warga LDII yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini untuk dapat bekerja sama, bersinergis, baik secara internal maupun dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo demi tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Wabil khusus kepada saudara-saudara atau bapak-bapak yang terpilih sebagai pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo periode 2017-2022, semoga dapat menjalankan amal solehnya sehingga diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma dzakirna min humadasina wa alimna min humajalna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.
innaka antas samiul alim. Allahumma anji aimatana wa anji jama'atana, Allahumma ansur aimatana wa ansur jama'atana wa dzurriyyatina wa amalina wa fi ma razaqtana wa barik lana fi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asif'ana adzaba jahannam inna adzaba kana gharama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah serangkaian acara yang akan dapat kita ikuti pada acara pembukaan Musda ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mu'min 60-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'Alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun.
Panitia Penyelenggara Musda. Kepada Bapak Subagio SH MM disilakan. Akhirnya selamat mengikuti musda ke-6 ini sampai selesai, dan akhir kata apabila penyampaian ada yang salah dan khilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua DPD LDI Kabupaten Kulon Progo kepada Bapak Pantoyo SPD MPD disilakan. Kita bisa menikmati indahnya Islam, iman, ihsan pada hari ini. Kita dapat menghadiri hadirin peserta musda 6 yang berbahagia. Sebagaimana lazimnya suatu organisasi, musyawarah daerah merupakan agenda atau kewajiban bagi pengurus organisasi yang telah habis masa pengabdiannya. Musda 6 LDI Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dalam rangka peningkatan konsolidasi organisasi. Konsolidasi akan menentukan arah, program, dan kegiatan organisasi di masa yang akan datang. Adapun tema Musda 6 kali ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, profesional religius menuju Kulon Progo yang sejahtera, demokratis, dan mandiri. LDI sebagai lembaga dakwah dalam prakteknya mengikuti prinsip dakwah, yaitu mengajak ke jalan Allah dengan hikmah dan memberikan nasihat dengan kebaikan. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengajak kepada para pemangku kepentingan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah supaya ikut aktif memberikan perhatian dan pendampingan kepada masyarakat dalam membentuk dan menumbuhkan pola pikir dan perilaku yang berbasis kasih sayang, toleran terhadap realitas keanekaragaman yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Perhatian lebih itu bisa dalam bentuk memberikan ruang aktivitas yang positif sehingga bisa dicegah tumbuhnya pemikiran dan perilaku destruktif, anarkis, kekerasan, dan radikalisme. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua DPD LDI Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Dr. Haji Wahyudi MS disilakan. Selanjutnya saya atas nama DPW LDI DIY juga mengucapkan selamat melaksanakan musda yang ke-6 kepada seluruh pengurus dan warga LDI Kabupaten Kulon Progo. Semoga musda dapat berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Maka berikut ini kami sampaikan seruan Menteri Agama Republik Indonesia agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yaitu melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. 2. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai. Di samping itu, Presiden juga mengapresiasi berbagai gerakan nasional yang dicanangkan oleh LDI, antara lain adalah Gerakan Berinternet Sehat, Gerakan Nasional Anti Narkoba dengan membentuk Laskar Anti Narkoba, Gerakan Etika Bermedia Sosial, dan juga memelopori pengembangan e-commerce syariah yang pertama di Indonesia yang diberi nama pikup.co.id. Ini aplikasinya sudah bisa diunduh di Android ataupun di Apple, dan silakan bapak-bapak yang ingin mencoba. DPW LDI mengharapkan agar program-program dan gerakan-gerakan yang telah dicanangkan LDI secara nasional tersebut dapat ditindaklanjuti oleh LDI Kabupaten Kulon Progo sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Apalagi dengan adanya slogan iso nandur ngopo tuku, iso gawe ngopo tuku. Iso nandur ngopo tuku, iso gawe ngopo tuku. Ini sungguh
slogan ya, sungguh pesan moral yang sangat luar biasa agar kita tidak menjadi masyarakat yang konsumtif, melainkan menjadi masyarakat yang produktif. Dan semoga slogan ini sangat sejalan dengan target pembinaan generasi penerus LDI, yakni SDM yang profesional religius. Para hadirin yang berbahagia, saya kira demikianlah sambutan kami. Akhirnya kepada seluruh peserta kami mengucapkan selamat melaksanakan musda. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan aman, selamat, lancar dan barokah. Amin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, mengingat arti pentingnya musda, kami berharap penyelenggaraannya nanti dapat berjalan secara tertib, aman, lancar, dan demokratis dengan tetap menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Semoga musda berfungsi sebagai upaya peningkatan nama LDII dan juga menjadi forum evaluasi dan konsolidasi organisasi untuk menentukan langkah garis LDII ke depan guna kemajuan organisasi maupun kesejahteraan masyarakat. Dan memenuhi permintaan dari pembawa acara, dengan ini kami buka musyawarah daerah ke-6 DPD LDII Kabupaten Kulon Progo dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Dr. Andes Arif Pratowo MSI diucapkan terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, ya Karim, ya Razzaq, muliakanlah bangsa dan anak-anak kami, dan berilah rezeki yang halal dan barokah untuk melanjutkan perjuangan agama-Mu ya Allah. Semoga negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana fi musyawaratina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika. Ya Rafi'al syahadi wal daraji, qad fatayadi rajal wajal alani. Ya uhailal juhudi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaika. Allah Allah. Ya Rafi'al syahadi wal daraji, qad fatayadi
melimpah kepahaman agama dan juga memiliki kesolehan sosial. Yang kedua adalah memiliki budi berarti yang luhur atau yang akhlakul karimah. Yang ketiga adalah bentuk generasi yang memiliki kemandirian. Itu yang merupakan target utama. Adapun wujud dari bentuk kepedulian dengan sosial supaya menjadi warga LD yang bisa rukun, yang bisa kompak, yang bisa kerjasama yang baik bersama. Kemudian samping secara pribadi adalah memiliki sifat kejujuran, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah wujud itu adalah hidup iman, wujud itu banyak doanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dengan selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna 2 Musyawarah Daerah 6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ponorogo tahun 2017 hari Minggu tanggal 21 bulan Mei tahun 2017 kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hasil musda ini LDI Kulon Progo untuk terus bersinergi dengan ormas-ormas Islam di Kulon Progo. Apa yang bisa disumbangkan untuk kemajuan Kulon Progo yang kita cintai, sehingga kemudian Islam tidak hanya dirasakan oleh kelompoknya sendiri, tetapi oleh kaum muslimin secara umum dan khususnya kaum muslimin di Kulon Progo ini. Oleh karena itu surat Al-Imran 103 Allah Azza wa Jalla memberikan satu kaidah terindah di dalam membangun ukhuwah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Asbabun nuzul ayat ini, Bapak Ibu yang kami hormati, turun pada 2 suku terkuat di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang menurut pakar sejarah hampir 100 tahun lebih mereka bertikai di atas ta'assubiyah, di atas fanatisme terhadap golongan. Akunya lebih depan sehingga tidak bisa membangun Madinah yang berperadaban. Maka kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan rahmat yang Allah berikan melalui Rasulullah, maka kemudian 2 suku yang suka berperang karena dengkinya, karena fanatismenya, maka kemudian mereka menjadi persaudaraan yang indah. MUI Kulon Progo memberikan 5 hal bagaimana bisa membangun ukhuwah di Kulon Progo, untuk kita bareng-bareng bersama Majelis Ulama Indonesia Kulon Progo memperkuat ukhuwah Islamiyah, baik person maupun tingkat organisasi yang ada di Kulon Progo, sehingga lebih memperkuat izzatul Islam. Yang pertama, perlu adanya ta'aruf. Ukhuwah itu akan kuat baik internal organisasi kita, baik kemudian internal kaum muslimin secara umum, keluarga, bahkan bermasyarakat. Yang perlu dibangun itu yang pertama adalah ta'aruf, yaitu saling mengenal. Jadi tidak hanya saling mengenal nama, tetapi pada proses karakter kepada seseorang itu.
sampai mengenal karakter. Kalau organisasi karakternya pripun, itulah ta'aruf. Maka kalau pemahaman ta'aruf mengenal ini tidak kokoh, yang timbul adalah kebencian, yang timbul ada curiga. Yang kedua, yang perlu kita bangun ukhuwah di Kulon Progo ini adalah tafahum, untuk saling memahami satu sama lain. Maka apa yang bisa kemudian dikembangkan bersama-sama? Perbedaan biarlah berjalan dengan perbedaan, maka kita ambil kesamaannya untuk membangun peradaban Kulon Progo yang lebih maju di atas ukhuwah Islamiyah itu. Kemudian yang ketiga yang perlu dibangun ukhuwah Islamiyah di Kulon Progo ini adalah ta'awun, adanya saling tolong menolong. Jadi proses tafahum tadi akan kemudian terasa kalau kemudian kita adanya saling tolong menolong satu sama lain. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang kami hormati, takaful, untuk saling menanggung. Jika ada persoalan, maka bareng-bareng kita menyelesaikan. Andai kata kemudian ada satu organisasi, apa yang bisa kita bantu menyelesaikan persoalan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang sangat penting, yakni ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain daripada dirinya. Bukankah Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, enggak beriman orang yang dia belum bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, ithar ini yang kurang untuk membangun peradaban ukhuwah di Kulon Progo. Semoga musda ini melahirkan yang terbaik untuk kaum muslimin, terutama untuk kemajuan Kulon Progo yang kita cintai. Amin. Saya kira demikian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, yang pertama kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya musda untuk LDI untuk Kabupaten Kulon Progo pada kali ini, dan secara kebetulan ini Allah yang mengatur bahwa hari ini LDI musda, kemudian ada kepengurusan baru 2017-2022, dan juga kebetulan saya dan Pak Tejo besok pagi juga dilantik. Saya tentu di beberapa tempat di mana-mana itu saya selalu mengambil hikmah apa yang bisa kami ambil hikmah positifnya ketika kita berkunjung ke beberapa tempat di mana saja pada saat kita melakukan kunjungan-kunjungan kerja. Dan kemarin yang saya ambil hikmahnya ketika saya melihat yang ada di Kediri itu satu, ini mungkin kapan-kapan Pak Ustadz Bahari ini mungkin juga bisa meresani di sana ini. Jadi di sana itu untuk nutrisinya itu memang manajemen untuk para santrinya itu untuk dapur itu bagus, ya. Jadi karena bersihnya, karena saya dokter, kalau saya hubungan itu pawonnya resik ora ya. Karena kan ngurusi orang banyak, Pak. Ngurusi orang banyak itu ibaratnya orang hati-hati kan staples saja iso mlebu nang sekolah. Kemudian sistem belajarnya juga bagus karena tempatnya bagus, ya. Jadi
tempat belajarnya bagus, katalognya bagus, jadi menyimpan bukunya itu bagus, itu sesuai dengan kalau di Gajah Mada ya seperti itu metodenya, ditato rapi, kemudian ada katalognya, kemudian tempat belajarnya itu bagus, bersih, itu kerasan, di dalamnya itu kerasan, dan tentu berpegang teguh pada dasar yang kuat. Kalau dokter itu ya mengatakan kalau bicara itu harus katakanlah harus fundamentalis. Kalau dokter artinya dokter itu juga dokter fundamentalis. Artinya, ya karena apa? Kalau ngasih obat ini dasarnya apa gitu loh ya. Jadi makanya kami sering sampaikan berfatwa tanpa ilmu hukumnya sesat menyesatkan. Ya. Sehingga kami pun senangnya itu kalau belajar itu kemudian ada segenap ilmu yang bisa kita ambil, kemudian yang kita sampaikan ya hanya ilmu yang sudah kita pelajari, kita kuasai. Makanya itu dari belajar ya, kemudian kita bisa setiap kali kita bicara kemudian dasarnya ilmu ya walaupun sedikit gitu. Makanya kadang-kadang karena berfatwa tanpa ilmu itu hukumnya sesatkan, apalagi berbuat tanpa ilmu. Maka saya sering sampaikan kalau pendapat saya itu tidak diterima di lingkungan DPRD atau di mana, saya sampaikan, saya ucapkan alhamdulillah. Karena kalau diterima, sopo ngerti nyelakani wong sak kalau ke pendapat saya diterima, saya juga istighfar, astagfirullahaladzim. Muga-muga pendapatku iki muga apik. Nah, soalnya nek ora apik nek nyelakani wong sak kelompok piye. Makanya ya kemudian kita itu berpendapat saja hati-hati. Oleh karena itu, ukhuwah yang ada di LDI kan luar biasa. Sebetulnya kunci ukhuwah yang luar biasa itu karena kalau dalam bahasa modernnya itu orang itu mau menahan asumsi. Nah ini agak perlu dipahami karena menahan asumsi. Jadi mau menahan asumsi itu nahan persepsine awake dhewe. Dan terus maksudnya itu memberikan kelonggaran tepos lino kepada orang lain, menahan asumsi. Begitu lihat, jomplang, karena si teroris. Misalkan itu kan karena kita tidak menahan asumsi, karena kita tidak menahan asumsi, jadi langsung justifikasi, wah itu pasti nggak beres, gitu. Karena kita tidak menahan asumsi. Tapi toleransi itu kemudian butuh menahan asumsi. Belum tentu, belum mesti loh. Siapa ngerti dia itu begini dan seterusnya. Kita kan belum kenalan, belum bicara, belum diskusi, itu kemudian itu menahan asumsi, tidak memberikan justifikasi, orang langsung biji sakar PDW. Ono wong itu kok kudune kok rambutnya kok ketok piye gitu. Rambut endi iso ngono. Sapa ngerti dheke pas kecantol, pas mau ra krasa jebulane kan miring gitu, jangan dinilai dulu yang berlebih-lebih gitu. Jadi makanya itu namanya menahan asumsi. Nah begitu juga di dalam kemaslahatan, dalam majelis-majelis, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita di dalam majelis, dalam forum itu kemudian kita tidak mudah menilai orang lain, kemudian ngelek-elek orang lain karena ada dasar asumsine ARDW. Lebih baik kita positif thinking, tidak berasumsi yang negatif, kita berasumsi yang positif dulu. Nek ternyata negatif, tak pikir apa ya sebenarnya maling ya. Itu luweh ora apa-apa tinimbangane aku ngira wis maling gitu. Sebenarnya mau ngapain itu kita kan jadi repot gitu. Makanya lebih baik kita memberi lebih kepada orang lain, nek kokean orang apa gitu, daripada kita itu memberi kurang gitu. Jadi kalau saya sebagai guru, waktu sebelum jadi bupati itu jadi guru, itu ya saya ngasih nilai keblondrokan ini rampok. Nggak apa-apa, filosofinya begitu. Nek gue naik biji kok kurang, janjane DE kudune bijine 8, nek awake dhewe mengenai pintu. Astagfirullahaladzim, iki belum akhirnya belum tentu rampung. Karena pertanggungjawaban kita untuk berbuat adil, proporsional ini mau kapan diselesaikan. Oleh karena itu kami kembali ke ukhuwah yang dijalin di LDI ini bagus,
maksud saya hanya mengambil intisarinya bahwa jamaah RDI itu antar jamaah ini sangat senang menahan asumsi bahwa orang gampang dituduh. Wah, kayak meskipun podoropo itu kan rasanya kowe lho, orang ini kan dewek guyon, orang mesti rasanya. Nah, itulah makna-makna besar yang kami melihat. Kami bisa sedikit ikut belajar itu karena kami juga melihat, juga mendalami, juga ikut menyelami. Oh, ya memang diamalkan juga bagaimana kita itu menahan asumsi. Jadi tidak mudah menilai orang lain. Nah, ini kami menasihati pada diri saya sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Mudah-mudahan kemudian kita ini kehidupan di Kulon Progo dengan cara kita banyak menahan asumsi, kemudian kita itu tidak banyak padudon, kita bersatu padu, punya toleransi yang baik, yang tinggi, kemudian kita bisa bersama-sama memajukan Kabupaten Kulon Progo. Semuanya kebaikan kita menjadi amal soleh kita semua. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, para kiai, para ulama, para ustadz yang kami muliakan. Selanjutnya kami punya program kerja ke depan dan memang juga mohon doa dan mohon dukungannya bahwa kami punya program perda yang namanya Perda Pendidikan Karakter. Perda Pendidikan Karakter itu memang di dalamnya diantaranya ingin mengamalkan karakter yang menurut teori pendidikan karakter itu ada 18. Nah, mulai di antara 18 itu oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Pemda ditambah 2, yaitu gotong royong dan berbakti kepada orang tua. Itu tambahan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo. Karena di antara 18 itu belum ada memuat gotong royong dan belum ada memuat berbakti kepada orang tua. Nah, ini akan kita laksanakan di tahun 2018 yang akan datang. Nah, pelaksanaannya itu karena di situ memuat untuk yang karakter nomor 1 itu harus bisa menjadi manusia yang beriman dan mendalami agamanya masing-masing, maka bagi yang beragama Islam kemudian diantaranya dicantumkan selama SD, anak-anak SD ini ditargetkan khatam Al-Quran. Ini sudah tertuang di dalam Perda Kabupaten Kulon Progo. Khatam itu bukan hafid, bukan hafal, tetapi hanya bisa membaca dengan benar gitu. Karena banyak yang tua-tua termasuk saya ini kalau dites membaca dengan benar pasti banyak yang tidak benar. Tetapi kita tidak ingin anak-anak kita ini menjadi seperti orang tua-tua kita yang belum benar, supaya anak-anak ini pernah membaca dengan benar. Kalau katakanlah 6 tahun itu targetnya hanya sehari itu 15 menit selama 56 tahun itu insya Allah itu bisa selesai. Nah, begitu juga yang beragama lain juga ditargetkan SD bisa khatam kitabnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, itulah yang kemudian kami berharap nanti karena guru agama tadi juga nggak sempat untuk anak didiknya sendiri, saya berharap peran dari pondok, panti atau apa saja yang bisa membantu untuk mengkhatamkan Al-Quran anak-anak SD. Nah, tahun 2017 ini akan dicoba di tryout. Karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2018 mewajibkan untuk yang kelas 3 ke atas itu pulangnya sampai jam 3 sore. Saya juga baru pikir itu kelihatan ngoni piye bocah-bocah itu karena ini dari menteri. Tapi alhamdulillah saya sudah siap untuk ajarannya. Jadi ajarannya kami kan sudah punya Perda Pendidikan harus khatam Al-Quran. Jadi baik yang beragama Islam, agama lain harus mengatakan salah satu isinya kan itu. Jadi malah sudah terpayungi oleh aturan menteri. Ya, alhamdulillah. Jadi kami bisa mengamalkan itu. Kami juga membuat
ingin sekali membuat mata pelajaran untuk mengisi supaya jam sampai jam 3 sore itu, yaitu mata pelajaran yang terkait dengan keistimewaan dalam arti basa Jawa, Kromo, Inggil, yang sopan santun, lembah mana, mungkin arep buka selingan maca matan, ya gitu. Nah, ini juga akan kami selenggarakan karena kita inginnya kalau Jogja istimewa, ada dana istimewa, ingin saya tuh orang yang kemudian nek dana istimewa itu terus jadilah saya tidak inginnya itu tidak begitu saya itu. Ya ingin saya itu kalau ada dana istimewa, ada guru basa Jawa, ada guru tata cara budaya Jawa, yang adiluhung, terus ngajari bocah-bocah, terus nek wong tuwa iku napa nggih nek putrane niku ten PAUD, ten nggen pondok, ten nggen panti niku do pinter ndonga, ngajine apik, mongko bapakne iki ora iso blas, nek bareng wangsul ten griya niku terus anake ndongake bapakne senenge ora makakat. Mbokne senenge ora makakat, ngakeh sekolah itu wis sekolah nang ndi wae ora apa-apa, larang sithik ora apa-apa, sing penting iso basa Arab, iso ndonga, iso ngaji. Orang tua itu begitu. Nah, maksud saya ditambahilah, senang juga iso ndonga, iso kata Al-Qur'annya, kemudian ditambahi nek nanggone daerah istimewa Yogyakarta ini, khususnya di Kulon Progo ini, nek sekolah iki bocah terus iso basa. Nek di sekolah kena Kulon Progo itu. Oke. Setuju kan jenengan? Wong tuane wis rada baca tok lali jeblane bocahe malah mulai anu nggih Mak, mboten kalau Pak Guru mboten paneng nek ngeten iki. Oh, alhamdulillah. Anakku jadi pinter banget ya. Nah, ini karena sekolah nang daerah istimewa, khususnya Kulon Progo yang sudah punya perdanya. Kami melihat bahwa ukhuwah di RDI ini bagus sekali, maka kemudian dalam hal untuk membina karakter ini juga saya yakin di RDI akan sukses. Ya, saya yakin insya Allah akan sukses. Ya, jadi kami justru karena ukhuwahnya sangat bagus, kemudian saya punya keyakinan bahwa nanti kalau karakter itu dimasukkan juga, saya yakin juga keberhasilannya akan baik. Nah, saya kira itu beberapa hal yang saya ambil positifnya untuk dari jamaah RDI yang sudah memberikan sumbangsih di beberapa hal, beberapa kebaikan di Kabupaten Kulon Progo ini. Dan yang terakhir kami mohon doa restunya, program 100 hari akan kami launching insya Allah besok hari Selasa malam di halaman kantor Pemda ini. Contoh yang kami punya 100 program untuk 100 hari kerja. Contoh program yang sederhana saja, kalau melahirkan di rumah sakit pemerintah atau melahirkan di rumah sakit negeri itu pulang, saya minta proses dalam 100 hari ini diselesaikan, pulang bisa membawa akte kelahiran dan bisa saya makai nek ajeng lair ke rumah sakit Pates dan rumah sakit Niaga Serang wis nyiapke jeneng, fotokopi KTP, terus makai pun diparengketen kene kanggo mriko administrasi, terus wangsul bisa segera dukcapil memberikan akte kelahiran ngeten niku. Nah niki akte kelahirannya mboten ping akte kelahiran yang perlu telu akte kelahiran tambah kartu identitas anak, KIS, dan ditambah lagi NIK, nomor identitas untuk kependudukan itu. Nah ini kita 3 diberikan sekali. Itu contoh saja. Di samping kami mohon doanya dalam 100 hari ini akan melakukan bedah rumah sebanyak 300 rumah. Kemudian di luar itu masih rantainisasi sebanyak 100 rumah. Itu juga sudah kita siapkan untuk ya rukun gotong royong yang kita kerjakan bersama-sama. LDI sudah nyontoni gotong royong baik, ada yang mukul kendong, ada yang mana? Salah satu jamaah itu sayur mayu, bisa untuk bangun masjid, hanya dari mengumpulkan itu luar biasa. Itulah jiwa Pancasila itu seperti itu yang sejati bahwa kita ini Pancasila berdiri dari satu sila gotong royong. Oleh karena itu ketika ada bingar-bingar intoleransi,
wah bahaya radikalisme, wah apa macam-macam, maka hanya satu, Pancasila itu ada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kalau ada orang yang akan tidak cocok dengan Pancasila karena radikalismenya, itu juga harus tidak ada di Indonesia. Sebaliknya, kalau ada sekularisme, ada yang tidak mau ibadah, tidak mau pas jam ibadah, tidak mau memberikan toleransi kepada orang beribadah, itu juga tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi imbanglah, yang sekuler juga tidak hidup di Indonesia, tapi yang fundamentalis ekstrim sampai bertentangan dengan Pancasila juga memang tidak cocok di Indonesia. Sehingga kita tentu tetap menjadi negara Pancasila yang kita punya toleransi yang tinggi, karena di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita NKRI harus kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu jamaah yang bisa kami hormati. Sekali lagi kami terima kasih sekali atas doa dukungannya, dan tetap mohon doa dan dukungannya dan kerjasamanya. Termasuk hari ini Pak Pandoyo minta di gedung kaca ini, saya bilang saya mau di gedung kaca saja biar lebih semangat gitu ya. Nah, saya sebetulnya akan mengikuti lebih lama, tetapi karena saya tidak tahu kalau besok pagi dilatih, waktu saya ketemu Pak Pandoyo ternyata harus dilatih besok pagi, sehingga hari ini kami mohon maaf karena harus belajar di sini dan juga di Kepatihan, sehingga kami nanti mohon izin untuk kami pamit duluan, dan kami mendoakan mudah-mudahan musda ini berlangsung dengan lancar baik, insya Allah menjadikan barokah dan menjadikan amal soleh kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum PPD, dan ini sudah diakomodir Pak. Jadi SMP harus khatam apa, SD khatam apa, itu sudah diperda, dan alhamdulillah kami juga tim membantu untuk cuklatnya, jadi peraturan bupatinya Pak, untuk besok di Dinas Pendidikan mengatur untuk SD, SMP seperti apa. Tapi itu juga alhamdulillah bagian, artinya program yang kita rencanakan itu sudah di cover dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Asma. Sesi kedua yang bersama. Rasanya kalau kita ketemu dengan Pak Hasto tidak memikirkan slogan Musyawarah Daerah 6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ponorogo tahun 2017 hari Minggu tanggal 21 bulan Mei tahun 2017 kami nyatakan dibuka. Hadirin peserta dan peninjau musda 6 yang berbahagia, Indonesia di masa ini tengah menghadapi proses transformasi sebagai akibat dari perkembangan lingkungan strategis eksternal dan internal. Secara eksternal, transformasi dipicu oleh dan dipacu oleh globalisasi, perkembangan teknologi dan liberalisasi. Ketiga faktor ini pada akhirnya telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam kehidupan ekonomi,
Politik, Pemerintahan, Sosial, dan Budaya. Kami atas nama Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan pada Musyawarah Daerah 6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya pemandangan umum pimpinan cabang. Kesempatan pertama saya persilahkan kepada saudara Sulis Tiono, perwakilan pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia dari wilayah utara, untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Yang pertama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan, ketua maupun pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo masa bakti 2011-2016 yang telah bekerja maksimal selama satu periode kepengurusan, sehingga Lembaga Dakwah Islam Indonesia khususnya Kabupaten Kulon Progo semakin eksis dan lebih maju. Yang kedua, kami mendorong kepada kepengurusan selanjutnya 2017-2022 agar bekerja lebih maksimal, menyempurnakan segala kekurangan di periode sebelumnya, dan kami mohon dan mendorong dalam program kerjanya untuk pengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulon Progo periode 2017-2022 lebih banyak turun ke bawah, terutama di wilayah utara, sehingga di sana bisa memberikan pembinaan baik manajemen organisasi maupun kerja organisasi kepada pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang di wilayah utara, sehingga pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang bisa bekerja lebih profesional dalam menata dan mengelola Lembaga Dakwah Islam Indonesia di levelnya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Sarji, perwakilan pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia dari wilayah. Kami atas nama pimpinan cabang wilayah tengah yang meliputi Sentolo, Pengasih, Kokap, dan Lendah, dengan ini menerima laporan pertanggungjawaban BPPLI sampai 2016 dengan catatan, menurut kami bahwa memang kerja kerasnya sudah kelihatan, hanya saja ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu pengembangan di bidang keorganisasian di level PC dan PAC. Ini menurut saya masih kurang. Ini mohon ke depan bagi pengurus terpilih untuk meningkatkan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Suparyanto, perwakilan pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia dari wilayah selatan, untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPD RI Kabupaten Kulon Progo sebagai laporan pertanggungjawaban dalam masa bakti 2011-2016, kami dari pimpinan cabang wilayah selatan meliputi Kecamatan Lendah, Ngalur, Panjatan, dan Temon. Secara umum kami menerima laporan pertanggungjawaban dengan catatan agar kami yang berada di
wilayah selatan berdekatan dengan adanya bandara internasional di Kecamatan Luang dan pastinya banyak dampak negatif dan positifnya. Sehingga kami meminta dengan sangat agar lebih diperhatikan dan dibina dari tingkat PC sampai PAC. Demikian pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kulonprogo masa bakti tahun 2011-2012.